Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Diketahui ia meminta ganti rugi dengan nilai fantastis, yakni sebesar 100 miliar rupiah. Ya, meskipun saat ini Nikita Mirzani masih mendekam di penjara atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, telah menggugat balik Reza Gladys pada 16 Mei 2025 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alih-alih takut dengan gugatan Wan Prestasi tersebut, pihak Reza Gladys justru mengaku siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, Reza Gladys akan melakukan beberapa upaya termasuk gugatan balik terhadap Nikita Mirzani, sambil tetap menunggu kasus yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mel Syahputra P21. Dan untuk mengetahui sederet fakta baru terkait kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys, maka inilah 5 fakta baru. Reza Gladys siap gugat balik usai dicecar gugatan 100 miliar rupiah dari Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, resmi melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys pada 16 Mei 2025 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya mengugat Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid. Diketahui, dalam gugatan tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jaksa Agung Indonesia, dan PT Bumi Paramawisesa juga disebut sebagai tergugat. Sementara kerugian imaterial yang digugat Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dan atau Bah Mufid mencapai 100 miliar rupiah. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan langsung kerugian atas hancurnya kredibilitas serta kehilangan untuk naskah para penggugat yaitu sebesar 100 miliar rupiah. Lantas apa alasan Nikita Mirzani melakukan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys dan atau Bah Mufid hingga senilai 100 miliar rupiah? Dan bagaimanakah respon dari pihak Reza Gladys atas gugatan Wan Prestasi tersebut? Kenapa saya katakan terjadi Wan Prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Kalau dilihat dari dasar daripada Wan Prestasi itu, dalam pembuktiannya salah satunya ada surat. Kemudian di dalam surat itu harus juga dijelaskan apakah itu suratnya akta otentik di bawah tangan atau surat pernyataan sepihak. Nah, sampai sekarang kami belum mengerti, seperti apa nanti si posita daripada si penggugat terhadap klien kami. Tetapi pada intinya kami menganggap bahwa Wan Prestasi dalam gugatan perdata yang diajukan oleh tersangka NM menurut kami belum mempunyai kedudukan hukum. Seperti itu, masih menunggu. Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid, yang merupakan tergugat dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani, mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Ya, hal tersebut lantaran Reza Gladys merasa yakin jika ia dan Nikita Mirzani tidak pernah membuat perjanjian kerjasama apapun, seperti yang diungkapkan oleh pihak Nikita Mirzani. Dan itulah yang tampaknya membuat pihak Reza Gladys yakin dan siap menghadapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani. Lantas bagaimana respon Reza Gladys atau Bah Mufid dan tim kuasa hukumnya atas gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani? Dokter Reza mungkin menghadapi gugatannya seperti apa Wan Prestasi, Dok? Jadi hadapi aja. Ini agak lambat nggak sih, Dok? Menanganinya, Dok? Kita percayakan semoga
juga masih tegak lurus. Jadi pada intinya begini, kita sangat siap menghadapi itu karena kita yakin dan percaya tidak ada perjanjian kerjasama apapun ya antara klien kami dengan tersangka NM maupun tersangka IM. Dalam ketentuan hukum, pengadilan negeri itu tidak boleh menolak adanya seseorang atau organ negara untuk mengajukan gugatan. Dan kemudian setelah klien kami mengetahui itu, ya, di informasi yang kami dapat dari klien kami sudah mendapatkan panggilan ya, rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Pada intinya bahwa klien kami menceritakan kepada kami sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa tidak adanya perjanjian yang dimaksudkan sebagaimana yang di gugatan Wan Prestasi oleh tersangka NM. Tak hanya siap menghadapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani, Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid ternyata juga tengah bersiap untuk melakukan upaya serangan balik terhadap Nikita Mirzani. Ya, melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, Reza Gladys berencana akan melakukan upaya gugatan balik terhadap Nikita Mirzani. Lantas seperti apa strategi yang dipersiapkan pihak Reza Gladys untuk menyerang balik Nikita Mirzani? Kalau misalkan dipertanyakan apakah kami akan melakukan gugatan balik, ya pasti nanti setelah putusan pidana ini ya terhadap laporan klien kami nomor 7355 sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah, maka kami akan melakukan gugatan balik nantinya ya. Terhadap gugatan itu nanti akan kita lihat ya hasil dari putusan laporan klien kami. Tetapi yang pasti pada prinsipnya adalah mengarah kepada adanya kerugian klien kami selama ini ya, karena selama ini dalam proses hukum dan tahapan penyidikan ini dan dalam proses pada saat tersangka NM melakukan review jelek terhadap klien kami, produk klien kami, klien kami mengalami banyak kerugian. Nah, sudah pasti nantinya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kami akan melakukan gugatan balik. Sidang perdana gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys diketahui akan digelar pada 28 Mei 2025 mendatang. Namun, terlepas dari gugatan Wan Prestasi tersebut, diketahui Reza Gladys lebih dulu melaporkan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dan kasus tersebut hingga saat ini belum P21. Ya, justru gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani lah yang akan berjalan lebih dulu. Atas itu semua, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring meminta agar penyidikan terhadap Nikita Mirzani tetap berjalan atau tidak dihentikan. Julianus Sembiring menambahkan jika pihaknya pun telah membuat surat permohonan gelar perkara khusus agar kasus laporannya terhadap Nikita Mirzani segera ada perkembangan. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan pihak Reza Gladys di tengah gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani? Kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain. Contohnya, kita sudah membuat permohonan gelar perkara khusus. Kemudian ini akan menjadi fakta-fakta persidangan. Nanti akan kita buka di situ. Kami tetap melakukan upaya-upaya hukum yang normal ya, yang normal gitu. Sampai sekarang, pertama sekali kami menyampaikan kepada Pak Kapolri, kemudian atasan penyidik yaitu Irwasum, kemudian Karawisidik tentang persoalan ini agar nanti dalam permohonan kami untuk gelar perkara khusus, di dalam gelar perkara khusus itu kami juga meminta agar tidak ya menghentikan proses penyidikan terkait dengan gugatan perdata Wan Prestasi seperti itu. Tapi ada hal lain yang kami lakukan, saya pikir belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini seperti itu. Ya, jadi begini. Untuk sekarang kita tetap kekeh kepada upaya hukum atau laporan yang dibuat oleh klien kita. Ya, kita konsentrasi di situ dulu. Kenapa? Karena kami melihat ini kan strategi modus yang menurut kami yang tidak baik sebenarnya ya. Artinya mencoba untuk menghentikan proses penyidikan gitu.
laporan polisi Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani diketahui belum P21. Ya, usai 2 kali mendapatkan masa perpanjangan penahanan, tersangka Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki juga belum mendapatkan jadwal sidang lantaran kasus tersebut masih membutuhkan waktu untuk penyidikan. Atas hal tersebut, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, meminta agar pihak kepolisian lebih serius menangani kasus tersebut dan mengawalnya hingga tuntas. Lantas seperti apa perkembangan kasus laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani yang belum juga P21? Ya, kalau menurut KUHAP ada kewenangan 30 hari lagi dan itu adalah kewenangan yang terakhir apabila dalam waktu 20-40 dan sudah menjadi 180 hari ya, maka harus lepas demi hukum. Kami berharap ya, Bapak Direktur Cyber Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu ya, dalam hal ini agar lebih serius untuk melakukan pembunuhan terhadap petunjuk jaksa yang kami duga itu adalah salah satunya memanggil saksi O dan saksi S terhadap peristiwa 27 Oktober dan 7 November. Harapan kita jangan nanti ada hal-hal yang mencoba ya campur tangan ya, abuse of power tadi merusak citra Polri ya. Nah, karena kita melihat proses hukum ini, ayolah kita lihat dari hukum acara. Ya, jadi hukum acara itu adalah satu konsep due process of law. Lakukan saja itu. Jangan nanti proses hukum acara ini rusak ya akibat adanya abuse of power dari pihak-pihak tertentu sehingga citra Polri semakin jelek di mata masyarakat.